Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, jumpa lagi dengan saya Andi Matalata. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi kepada rekan-rekan semua bagaimana dampak dan pengaruh atas pemanfaatan dan penggunaan PTKP atau yang kita kenal dengan penghasilan tidak dikenai pajak, di mana PTKP dapat mempengaruhi besar dan kecilnya pajak yang terutang yang akan dibayar oleh orang pribadi ke kas negara. PTKP merupakan komponen fasilitas pengurang yang diberikan oleh DJP kepada masing-masing orang pribadi yang telah memiliki NPWP. Nah, pastikan buat rekan-rekan semua, jika rekan-rekan ingin memanfaatkan atau menggunakan PTKP sebagai pengurang, maka pastikan rekan-rekan semua telah memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Pada video kali ini, saya akan paparkan secara singkat bagaimana dasar hukum dan siklus perubahan PTKP sejak tahun 2009 hingga saat ini. Bagaimana dampak perubahan PTKP dan siklus perubahan PTKP terhadap besar dan kecilnya pajak yang akan kita setorkan ke kas negara. Tonton terus video ini, jangan di skip. Buat teman-teman yang sedang nonton video ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Aktifkan juga tombol loncengnya di bawah ini, karena subscribe itu gratis. Nah, ini dia rekan-rekan semua, dasar hukum dari pemanfaatan atau penggunaan PTKP atau penghasilan tidak dikenai pajak, diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan. Pada ayat 3, kepada orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa penghasilan tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7. Kemudian kita lanjut membaca pasal 7 ayat 1. Penghasilan tidak kena pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar 15.840.000 untuk diri wajib pajak orang pribadi. Maksudnya, untuk diri wajib pajak orang pribadi adalah orang pribadi yang belum menikah atau statusnya masih lajang. Poin B kita baca, penghasilan tidak kena pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar 1.320.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin. Nah, apabila wajib pajak telah menikah, maka dia mendapat tambahan pengurangan fasilitas PTKP sebesar Rp1.320.000. Kemudian kita baca pada poin D, Rp1.320.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Nah, ini dia yang menjadi dasar aturan hukum bagaimana pemanfaatan dan penggunaan dari PTKP tersebut dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Selanjutnya, kita beralih kepada siklus perubahan PTKP mulai dari 2009 hingga saat ini. Kita bisa lihat di sini, mulai tahun 2009 sampai 2012, untuk wajib pajak orang pribadi yang belum menikah, dia diberikan PTKP atau pengurangan pajak sebesar Rp15.840.000. Kemudian tahun 2013 sampai 2014 meningkat menjadi Rp24.300.000. Selanjutnya di tahun 2015 naik dan meningkat menjadi Rp36 juta. Kemudian sampai saat ini 2016, dari 2016 hingga saat ini meningkat menjadi Rp54 juta. Kemudian selanjutnya menikah. Jika rekan-rekan semua telah menikah, maka rekan-rekan juga mendapat fasilitas PTKP sebesar Rp1.320.000. 2013 meningkat, 2015 meningkat, kemudian 2016 hingga saat ini tanggungan menikah Rp4.500.000. Kemudian untuk satu orang anak, PTKP juga diberikan sebagai fasilitas pengurang sebesar Rp1.320.000 di tahun 2009 sampai 2012, dan saat ini Rp4.500.000 untuk satu anak dengan maksimal tanggungan 3 orang sesuai dengan yang dijelaskan dalam pasal 7 tadi, ayat 1 pada poin D. Selanjutnya kita beralih kepada contoh kasus untuk melihat
bagaimana sih dampak signifikan dari pemanfaatan dan penggunaan PTKP ini terhadap pajak yang terutang yang akan kita setorkan ke kas negara. Dalam contoh kasus ini, saya membuat contoh kasus Tuan Andi Matalata bekerja di PT ABC, perusahaan swasta, dengan memperoleh gaji sebulan sebesar 5 juta rupiah dan tunjangan 1.200.000 serta uang lembur sebesar 1.700.000. Tuan Andi belum menikah, hitunglah PPh pasal 21 terutang dan besaran PTKP Tuan Andi. Nah, dalam tabel selanjutnya saya telah memaparkan penghitungan untuk kasus Tuan Andi bekerja pada PT ABC. Di sini dia memperoleh gaji sebesar 5 juta rupiah dan dia memperoleh tunjangan sebesar 1.200.000 dan mendapatkan uang lembur sebesar 1.700.000. Penghasilan bruto yang didapatkan oleh Tuan Andi dari tahun 2009 sampai 2012 7.900.000 sama seperti tahun-tahun selanjutnya. Kemudian di sini juga Tuan Andi mendapatkan fasilitas pengurang berupa biaya jabatan 5% dikali penghasilan bruto. Yang ini 395.000 ini adalah hasil dari 7.900.000 dikali 5%, sama dengan tahun selanjutnya. Kemudian ini adalah penghasilan neto setahun atau disetahunkan. Artinya pada poin ini adalah hasil dari penghasilan neto dikali 12. 12 ini adalah 12 bulan atau 1 tahun pajak. Sama sampai tahun selanjutnya. Nah, pada poin ini PTKP TK0 atau tidak kawin, tidak ada tanggungan, belum menikah, dia diberikan fasilitas pengurang PTKP sebesar 15.840.000 sesuai dengan tabel yang di atas, wajib pajak lajang. Ini tahun 2009, kemudian ini tahun 2013, 2014, 2015, dan 2016. Sekarang kita lihat penghasilan kena pajaknya setelah dikurangi PTKP. Di 2019, jika PTKP-nya semakin kecil, maka penghasilan kena pajaknya semakin besar. Otomatis ini akan mempengaruhi besarnya pajak yang terutang. Kita lihat lagi di 2013, 2014, penghasilan kena pajaknya semakin kecil dan akan memperkecil pajak yang terutang. 2015, penghasilan kena pajaknya juga semakin kecil. 2016, semakin kecil lagi. Dan ini akan tentu mempengaruhi pajak yang terutang. Kemudian, di sini pada poin nomor 10, pajak terutang, kita akan menggunakan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh, di mana tarifnya terdiri dari 4 lapisan. Yang pertama 5%, 15%, 25%, dan 30%. Karena penghasilan dari penghasilan kena pajaknya tidak sampai dengan pada lapisan ketiga dan keempat, maka kita cukup menggunakan lapisan pertama dan lapisan kedua. 5% dikali 50 juta, ini adalah 2.500.000 dikali 50 juta. Maksud saya 50 juta dikali 5% hasilnya sama dengan 2.500.000 dan 15% dikali sisa PKP penghasilan kena pajak setelah dikurangi 50 juta. Nah, ini adalah sisanya. Kemudian di tahun 2014 50 juta dikali 5% sama dengan 2.500.000. Sisa dari 50 juta 15 juta sekian, 2.364.000. Tahun 2015 sama penghitungannya. Tahun 2016 dia hanya dikenakan tarif lapisan 1 di 2016. Kenapa? Karena di tahun 2016 ini PTKP yang digunakan atau dimanfaatkan lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dan tentu ini akan sangat mempengaruhi pajak yang akan dibayar oleh orang pribadi ke kas negara atau pajak yang dipotong oleh pemberi kerja di mana tempatnya bekerja. Nah, inilah yang akan menjadi saksi pembahasan kita pada poin ini. Kita bisa lihat penghasilan kena pajaknya di sini mulai tahun 2009 hingga 2016 mempunyai peningkatan dan penurunan yang sangat signifikan. Kemudian di poin nomor 11 ini kita juga lihat pajak yang terutang setahun ini mengalami peningkatan dari 2009 hingga penurunan sampai 2016.
Nah, saksi pembahasan kita pada poin ini, karena angka PTKP terus meningkat, maka PPh pasal 21 dipotong oleh perusahaan tempat Tuan Andi bekerja dari tahun ke tahun terus menurun. Nah, itu dia tadi pemaparan yang singkat terkait dengan dasar hukum dan siklus perubahan PTKP dari tahun 2009 sampai dengan saat ini, di mana PTKP mempunyai peran besar atau pengaruh besar, dampak yang besar terhadap pajak yang terutang yang akan dibayarkan oleh orang pribadi ke kas negara. Dukung terus channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe, dan aktifkan juga tombol loncengnya di bawah ini karena subscribe itu gratis. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.